Baik, terima kasih Pak Sidik. Ini izin agak panjang ya, karena biasanya 1 semester. Iya, ini menarik sekali. Jadi diskusi mengenai pemimpin itu dilahirkan atau dia itu bisa dikembangkan, dibentuk ya. Kalau kita bicara sejarah ilmu leadership, itu bicara leadership seperti bicara di hutan belantara. Karena di awal kita belajar konsep kepemimpinan, kita posisinya mengagumi orang-orang hebat. Kita kagum dengan sosok Bung Karno, kita kagum dengan sosok John F. Kennedy, kita kagum dengan sosok-sosok ini. Nah, di situ kita hanya mengatakan, itu loh orang-orang hebat. Dan saya itu penonton. Saya itu penonton para pemimpin. Nah, ini bagi organisasi kayaknya nggak produktif nih. Kenapa? Kita cuma posisinya mengagumi. Padahal kita berkepentingan untuk melakukan regenerasi organisasi. Jadi pendekatan pertama kalau dalam hasanah keilmuan leadership itu namanya trait theory, pendekatan sifat. Kita melihat sifat-sifat orang-orang hebat. Lalu kedua muncul pendekatan behavior, kita mengidentifikasi perilaku-perilaku seperti apa perilaku dari para pemimpin itu. Ini perkembangannya cukup banyak sampai intinya adalah ketika kita bicara kepemimpinan, kita harus bicara bisa memahami how to-nya, bagaimana. Bahkan nanti kemudian ada pendekatan yang lebih kontekstual. Bagaimana dalam konteks yang begini leadership yang tepat seperti apa. Termasuk isu yang paling mutakhir adalah tadi sempat disinggung, itu transaksional, transformasional. Kalau kita bicara transaksional, itu kita sebetulnya isunya adalah mengenai membuat sistem reward yang adil. Reward itu dalam pengertian ada social reward, ada yang namanya financial reward, ada intrinsic reward, ada extrinsic. Kalau extrinsic itu bentuknya bisa finansial, bisa non-finansial, sementara kalau intrinsic itu bagaimana orang jadi merasa bermakna ketika melakukan sebuah pekerjaan. Bagaimana seorang guru ketika berdiri di depan kelas, itu di dalam pikiran dan perasaannya adalah saya sedang membangun generasi besar anak bangsa ini. Nah ini saya kira dapatnya dari mana? Influence dari posisi leader tadi. Jadi transaksional itu melahirkan follower yang digerakkan saya melakukan sesuatu karena aspek keadilan tadi. Tapi kalau seorang transformasional itu menawarkan sebuah inspirasi. Jadi saya merasa bermakna terhadap apa yang terkait dengan yang saya lakukan. Nah ini saya kira sesuatu itu bisa dipelajari sampai ke konsep namanya self leadership. Kalau bicara self leadership adalah kebetulan saya pernah menjadi salah satu tim penilainya Dr. Mahathir Muhammad waktu dapat Dr. Honoris Causa. Itu dia mengatakan penelitian dia, para pemimpin dunia ini sebetulnya banyak yang punya problem split personality. Dia udah terlanjur jadi pemimpin publik, tapi dia punya permasalahan terkait dengan dirinya. Sehingga dia bicara perdamaian, tapi dia melawan genosid. Nah ini saya kira persoalan penting sehingga akhirnya muncul statement pentingnya melakukan leading self before leading another. Sebelum memimpin orang lain, pimpin diri kita sendiri. Nah saya kira ini isu-isu, salah satu isu tadi terkait dengan self leadership. Sehingga saya kemudian menyampaikan pentingnya di dalam organisasi politik itu setiap orang itu memahami dirinya dulu nih, leading self-nya itu. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Bu Brigjen, masalah integritas itu kan menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita bicara leadership itu nggak cukup cerdas, tapi integritas, kemudian punya social impact pada lingkungan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Karena terbatasan waktu, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Prof. Heru, diskusi kami